Pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Baik, saya pilih opsi yang pertama, yaitu fokus pada proses lahirnya Pancasila, BPUPK, Piagam Jakarta, dan PPKI. Mengapa Pancasila penting? Ada 3 alasannya utama bagi generasi muda. Yang pertama, dasar negara dan ideologi bangsa. Pancasila merupakan pondasi untuk negara Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menyatukan keberagaman dalam satu kesatuan. Yang kedua, memahami sejarah untuk persatuan. Memahami mendalami tentang sejarah dan nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk menjaga keluhuran dan persatuan bangsa di tengah tantangan zaman. Yang ketiga, generasi muda sebagai penerus. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar sebagai penerus dan menjadi nilai-nilai luhur Pancasila untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Proses lahirnya Pancasila, garis waktu penting kelahiran dasar negara. Tanggal 29 April sampai 1 Juni 1945, yaitu pembentukan BPUPK. BPUPK dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan. Pada sidang pertama, Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang melahirkan konsep 5 prinsip Pancasila. Yang kedua, pada 22 Juni 1945, penyusunan Piagam Jakarta. Panitia 9 menyusun Piagam Jakarta sebagai rumusan awal dasar negara melalui proses musyawarah dan kompromi antar golongan. Yang ketiga, 19 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Pancasila. PPKI secara resmi mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dengan perubahan sila pertama demi persatuan bangsa. BPUPK dan Pidato Soekarno 1 Juni 1945. 5 prinsip Pancasila yang diusulkan. BPUPK menjadi forum diskusi para founding father dalam merumuskan dasar negara pada 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang melahirkan konsep Pancasila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, sejarah sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Piagam Jakarta, kompromi dan musyawarah. 22 Juni 1945, Panitia 9. Piagam Jakarta merupakan rumusan awal dasar negara yang dicapai melalui musyawarah intensif antara golongan. Proses ini menekankan kompromi demi persatuan bangsa. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan awal sila pertama yang kemudian diubah demi persatuan. PPKI dan pengesahan Pancasila. Momen bersejarah 19 Agustus 1945. Yang pertama, mengesahkan resmi 19 Agustus 1945. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia secara resmi mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, perubahan sila pertama
Rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa sebagai simbol intoleransi dan persatuan seluruh bangsa. Yang ketiga, dampak bagi integrasi bangsa. Keputusan ini menjadi pondasi kokoh bagi persatuan bangsa Indonesia yang majemuk, menjamin kesehatan semua agama dan kepercayaan dalam bingkai NKRI. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin dari proses sejarah. 5 nilai luhur dan perjuangan para pendiri bangsa. Yang pertama, musyawarah dan mufakat. Diskusi intensif dalam sidang BPUPK dan Panitia 9 menunjukkan panitia mencapai kesepakatan bersama melalui dialog yang konstruktif dan saling menghargai pendapat. Yang kedua, persatuan dan kesatuan bangsa. Para founding father mengesampingkan kepentingan golongan demi kepentingan bangsa yang lebih besar, menciptakan pondasi negara yang kokoh dan inklusif. Yang ketiga, toleransi dan kerelaan berkorban. Pengorbanan tokoh-tokoh Islam yang merelakan perubahan sila pertama demi menjaga persatuan bangsa yang majemuk, serta semangat gotong royong membangun negara bersama. Refleksi, pelajaran masyarakat dan toleransi. Pelajaran penting bagi generasi muda. Dialog di era media sosial, pentingnya dialog dan mendengarkan perbedaan di era sosial yang penuh dengan informasi opini beragam. Generasi muda harus bijak dalam berkomunikasi. Yang kedua, saling menghormati. Menjaga sikap saling menghormati antar umat beragama dan suku bangsa. Beragama adalah kekayaan yang harus dijaga dengan toleransi. Yang ketiga, menolak fanatisme dan ekstremisme. Menolak fanatisme dan ekstremisme demi persatuan bangsa, semangat founding father dalam musyawarah harus menjadi teladan. Relevansi nilai Pancasila di era modern. Refleksi aksi untuk generasi muda. Kepentingan bersama mengutamakan kepentingan bersama atas kepentingan pribadi atau golongan dalam setiap pengambilan keputusan. Persatuan dalam keberagaman. Memelihara persatuan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya sebagai kekuatan bangsa Indonesia. Gotong royong dan toleransi. Menerapkan nilai gotong royong di sekolah, kampus, dan masyarakat serta menjadi contoh dalam menjaga toleransi. Tantangan modern. Tantangan yang dihadapi generasi muda. Hoak dan misinformasi di media sosial memecah belah persatuan bangsa. Intoleransi digital dan polarisasi politik yang mengancam keharmonisan. Pancasila hadir sebagai solusi nilai untuk menghadapi tantangan tersebut. Peran generasi muda, guardian nilai Pancasila di era modern. Pelopor dialog dan musyawarah konstruktif. Menjadi inisiator diskusi yang sehat dan terbuka. Mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dan setiap pengambilan keputusan di lingkungan sekitar. Praktekkan toleransi dan hormati perbedaan. Menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan budaya sebagai kekayaan bangsa. Menjadi teladan dalam membangun harmonis di tengah perbedaan. Melawan hoaks dengan sikap bijak.
menjaga persatuan Indonesia di era digital dengan menyebarkan informasi yang benar, melawan intoleransi dan menjadi benteng nilai-nilai Pancasila.